semua. Selamat datang kembali di belajar bareng kali ini. Kali ini kita akan belajar riset operasi. Namun sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ini berasai. Karena hari ini kita ada dua kali belajar bareng, maka langsung saja kepada pengajar Mbak Asasa Salma. Tempat dan waktu dipersilakan. Oke, suaraku kedengeran ya? Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi eh Seperti yang teman-teman tahu ya, besok itu ada dua, satunya Strukdat, satunya RO. Jadi di sini aku nggak mau bahas banyak-banyak soalnya. Jadi eh, cukup satu aja, cuma semoga waktunya nggak lama. Izin share screen. Oke. Udah kelihatan ya? Aman. Nah, di sini kita bakalan bahas yang ini, tapi di sini aku bahasnya yang metode simplex. Soalnya kalau metode grafik, aku yakin teman-teman udah pada bisa semua. Jadi di sini fokus aku di metode simplexnya aja. Langsung mulai aja. Aku tulis soalnya dulu, simplexnya. Oh, gini. Telepon Z Max. Hmm, BTW nanti kalau aku kecepatan bilang aja ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Nah, ini kan. Terus habis itu kita mulai dari eh ini dulu Z max-nya dulu. Jadi karena ini Z max, makanya dia Z-nya itu positif. Jadi kalau misalkan dia diubah, berarti ini Z, yang jadi minus itu variabelnya. Jadinya minus 40 x 1 minus 55 x 2. Nah, habis itu kita ke kendala.
kendala ini kan kendala pertama, ini kan lebih dari sama dengan kan. Kalau misalkan dia lebih dari sama dengan, yaitu pertamanya harus ditambahin sama variabel select. Oh, salah. Yaitu awalnya harus dikurangin dulu sama variabel select, terus habis itu ditambah sama variabel buatan. Jadi semisal kalau kayak gini 2x1 ditambah 5x2 berarti ini jadi 2x1 ditambah 5x2. Nah, di sini ini dikurangin sama variabel slack, misalkan x3 gini. Terus habis itu masih ditambah sama variabel buatan, x bar 4 kayak gini. Tapi kalau misalkan dia kurang dari, itu dia cukup ditambahin sama variabel select aja. Tambah sama 5. Pepek dah. Apa ini, Cok? Hah? Santai Mas, santai Mas. Maaf, 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 maaf. Tenang mas, Oke, tenang mas, oke, tenang. siap. Tenang, 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 Sampai tenang. sampai sampai bro, jangan ngegas. Nah, kayak gini. Nah, karena di sini ini ada ini ya, variabel buatan. Jadinya yang variabel buatan ini di Z-nya juga ditambahin sama variabel buatan. Jadi ini ditambah sama X bar 4. Terus habis itu di depannya ditambahin lagi sama M. Baru di sini sama dengan 0. Nah, jadinya kayak gini. Terus, nah habis itu kita mulai buat tabelnya. Biasanya capeknya itu di tabelnya. Ini misalkan iterasi ke 0. Nah, di sini karena Z-nya max atau paketnya maksimum, jadi dia positif. Kalau misalkan di tabelnya Pak Busan itu kan ini ya, di sini ada 1, 0, 0, 0 gini kan. Nah, tapi kalau misalkan Z-nya minimum, ini bisa ditambahin min. Atau bisa aja kalian taruh minnya di sini. Kalau Z-nya minimum. Tapi karena di sini maksimum, jadi Z-nya dua-duanya positif. Sa, mau nanya dong, Sa. Boleh gak? Hmm? Boleh? Ini kan kalau misalnya yang M-nya itu ada 2,
di Z-nya itu kan biasanya M-nya dikali dulu ya, dikali sama variabel yang ada M-nya. Biar nanti nilai Z-nya itu beda gitu. Nilai Z itu ada bentuk M-nya. Kalau misalnya satu nggak usah ya, nggak usah dikali dulu ya. Oh iya, lupa. Yang sama min M itu. Maksudnya ini kan yang nilai Z jadinya berubah kan? Iya dikali sama yang dikurangin sama yang nilai M-nya itu, yang ada variabel buatannya. Oh iya, lupa. Maaf ya guys ya. Jadi karena di sini apa sih namanya ada M-nya. M-nya ini kan harus kita nolin dulu. Nah, jadi untuk membuat nilai Z yang baru, di sini eh, kita harus kaliin si ininya, si kendala. Kendala M dikali M, karena kita kan mau nolin M-nya kan. Terus habis itu baru Z-nya dikurangin sama perkalian ini. Jadi di sini Z-nya kan min 40, min 55, terus habis itu X3-nya 0, X4-nya M, terus habis itu X5 0, X6 0, terus sini itu 0 juga. Nah, baru di sininya M dikali sama ini kendala satu. Soalnya kendala satu kan yang ada ininya kan, variabel buatannya. Ini 2, 5, ini baru dikurangin. Nah, ini kan M itu, M kali 2 kan 2M. Min 40, min 40 kurangin 2M. Jadinya kan, ini kan jadinya 2M. Berarti min 40 min 2M. Terus habis itu, ini jadinya kan 5M, berarti min 55 min 5M. Terus habis itu ini jadinya min M, min min M kan jadi plus M. Terus habis itu ini M, ini jelas 0, terus ini 0, 0, terus ini kan jadi 40M. Nah, karena di sini dikurangi, 0 kurangi 40M, min 40M. Nah, ini jadi nilai Z yang baru. Lalu kita masukin ke tabelnya. Yang satu, ini maaf ya kalau nggak rapi ya. Oh, ini. Nah, terus, jadi di sini yang baris atas ini ditulis semuanya kan, semua variabelnya sama nilai kanan. Terus yang di sini, yang ditulis itu variabel slack sama variabel buatan aja.
Di sini kan variabel select-nya kan ada X3, X5 sama X6. Nah, tapi yang dimasukin itu cuma X5 sama X6 aja. Soalnya kalau X3 kan tadi ini minus ya. Jadi nggak usah dimasukin. Habis itu, berarti kita mulainya dari, Ya, dan pakai itu ada itu misi ada dari sini. maaf Bang, mic-nya nggak jelas. Iya, kalau misalkan ini, kalau misalkan kalian kurang dari, kurang dari sama dengan, nggak usah ada Z baru, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada Z baru. Kalau misalkan kalian sama dengan, itu kan berarti ditambahin eh, ini kan, ditambahin variabel buatan sama M. Nah, ini nanti ada Z baru. Itu ada Z baru. Terus habis itu, oh salah. Nah, gini. Kalau kurang dari nggak usah ada Z baru nggak apa-apa. Kalau sama dengan sama lebih dari sama dengan, itu kan dua-duanya ditambahin M kan. Jadi harus ada Z barunya. Yang nggak ada Z barunya itu cuma kalau tandanya kurang dari. Nah, ininya mastiinnya gimana kalau misalkan Z barunya harus ada Z baru atau enggak. Jadi kalian liatin aja di kendala-kendala ini, di kendala satu, kendala dua, kendala tiga. Kalau misalkan satu aja dari mereka ada sama dengan atau lebih dari, itu berarti Z-nya harus diganti. Kalau misalkan semuanya kurang dari, berarti Z-nya nggak usah diganti, nggak apa-apa. Apakah sudah menjawab atau masih? Oke, kalau misalkan aturan sama dengan atau apa tadi lebih dari sama dengan ya? Oke, jadi aturan yang sama dengan bedanya aturan sama dengan sama yang lebih dari sama dengan itu kalau misalkan yang sama dengan itu dia cuma ditambahin sama variabel buatan. Nah, kalau misalkan dia ditambahin variabel buatan, otomatis Z-nya juga ditambahin variabel buatan plus M. Kayak gini. Jadi semisalkan di sini kendalanya ditambahin variabel buatan, otomatis Z-nya juga ditambahin variabel buatan plus M. Nah, bedanya sama ini, sama lebih dari apa? Kalau lebih dari, dia harus dikurangin dulu sama variabel select, terus dia ditambahin sama variabel buatan. Yang otomatis kembali lagi ke sini. Jadi bedanya eh,
sama dengan, dan lebih dari itu ada di slack-nya. Jadi kalau lebih dari sama dengan itu dia ketambahan variabel slack, tapi variabel slack-nya itu di minus kayak ini. Kalau misalkan dia cuma sama dengan doang, ininya tandanya cuma sama dengan doang, dia cuma pakai variabel buatan. Apakah menjawab? Oh, oke. Kalau gitu aku lanjut ya. Ini X4, ini tadi X5, terus sama X6. Terus, tadi kan ini Z-nya min 4. Hmm, Nah, gini kan. Terus habis itu kita mulai milih kolom kuncinya. Ini kan yang paling besar ini. Ya, yang minusnya paling besar kan. Berarti kita pilih kolom kuncinya yang ini. Terus habis itu kita cari indeksnya dulu buat nentuin baris kunci. Indeks itu kan dari nilai kanan, terus dibagi sama ini kan kolom kuncinya. Jadi 40 bagi 5 kan 8. 60 bagi 4, 15. 75 bagi 6 itu 12,5. Terus habis itu dipilih yang positif paling kecil. Kan ini kan. Ah, bisa. 8 kan berarti. Berarti ini yang baris kuncinya yang dipilih X4. Rapi. Nah, terus habis itu kita buat lagi. Semangat, ini masih masih iterasi ke 0.
Nah, ini kan tadi kita eh, milih baris kuncinya, ini X4 kan. Terus kolom kuncinya ini ada di X2. Berarti kita pindahin X2-nya ke sini. Maksudnya X4-nya diganti. Jadi X2. Eh, ini diganti. Oh, jadi X2. Terus habis itu yang di sini ini kolomnya yang di sini itu nilai nilai baris terus dibagi sama pivotnya. Jadi pivot ini kayak nilai yang ada di kolom kunci sama ada di baris kunci yang kena dua-duanya. Jadi di sini 2 dibagi 5 kan 25. Terus habis itu 5 bagi 5 1, min 1 5, ini juga 1 per 5. Terus ini 0, ini 0, ini 40 bagi 5 itu 8. Nah, udah kan? Terus nanti yang di baris ini itu nanti yang kita pakai buat ngubah nilai-nilai yang ada di variabel lainnya. Iterasi satu. Kemana ya? Ini aku di sini aja. Jadi nilai Z sekarang berubah. Jadi nilai 5, 1. Hmm, terus kan Z-nya ini dikaliin sama min 5, min 55, min 5M. Terus habis itu di sini min 40. Nah, ini habis itu dikurangi. Nah, min 55, min 5M itu dikali sama 2,5. Ini kan bisa dicoretkan. Ini jadi min 11 min M dikali sama 2. Kan sama aja min 22 min 2M. Terus habis itu min 22 min 40 min 2M ini dikurangi sama min 22 min 2M. Kan berarti min 40 min 2M
plus 22 plus 2M. Min 2M plus 2M. Habiskan. Nah, terus di sini min 40 plus 22 itu sama dengan min 18. Jadi di sini hasilnya min 18. Terus habis itu ini kan 0. Karena min 55 ini dikurangin sama atasnya kan. Terus habis itu lanjut ke sini. Min 55 min 5M kali min 1,5. Ini kan tadi ini ya tadi kan min 11 min M kan. Tapi ini kan ada minusnya. Berarti di sini itu hasilnya 11 plus M. 11 plus M. Nah, terus M-nya dikurangin sama 11 plus M kan. M min 11 min M. Ini kan plus M min M. Habiskan. Berarti ini jadi min 11. Jadi di sini eh kan ini kan tadi kita udah menentukan kolom kunci kan. Nah, di dalam kolom kunci itu setiap barisnya ada ini nomor-nomor ini. Nah, nomor-nomor ini angka-angka ini yang nantinya bakalan dikaliin sama ini. Aduh. Ya inilah ini nih. X2 yang baru. Soalnya nanti kan eh, angka yang ada di dalam kolom kuncinya ini itu untuk yang nantinya merubah nilai yang awalnya di sini. Yang awalnya di sini ini. Jadi ini rumusnya angka yang ada di kolom kunci dikali sama nomor baru dari baris kuncinya. Terus habis itu variabel yang lama, maksudnya angka-angka yang lama ini dikurangin sama perkaliannya ini. Jadi kalau misalkan Z, ya kita pilihnya angka yang ada di kolom kunci. Tapi yang berada di barisnya Z untuk merubah nilai Z. Kalau misalkan nanti kita mau merubah X5 misalnya, ya nanti kita pakainya angka yang ada di kolom kunci ini, tapi yang sejajar dengan baris X5. Ini kan 4 nih. Nah, 4 nanti untuk pengali dari X2 yang baru. Apakah menjawab? Atau ada yang masih dibingungin lagi? Oke, aku lanjut ya. Ini kan tadi min 11. Terus tadi ini min 55, min 5M dibagi 5 itu kan tadi eh
Itu kan tadi min 11, min M. Terus habis itu ini jelas 0. Terus habis itu sini juga 0. Nah, terus min 55, min 5M. Bentar ya guys ya. Min 55, min 5M dikali 8. Ih, nggak bisa. Berarti ini kan min 440, min 40M. Nah, terus ini kan berarti min 40M dikurangi sama min 440 min 40M. Berarti kan min 40M plus 440 plus 40M kan. Ini kan coret. Terus berarti jadi 440 aja. Nah, udah dapat Z-nya. Terus habis itu kita masih harus nyari X5 sama X6-nya. Nah, di sini aku mau tanya dulu. Ini kalau misalkan aku terusin, 3 jam nggak selesai. Ini eh kalian mau aku nerusin ini atau aku kasih aja rangkumannya? Atau mungkin kalian mau aku nerusin sampai iterasi keberapa? Ini jujur kemarin aku ngerjain itu sampai iterasi ke-4. Ini kan kita mulai dari iterasi 0 kan ini. Berarti nanti ada sampai iterasi 3. 0, 1, 2, 3. Karena sekarang sudah jam 4 dan aku nggak yakin kalau misalkan aku jelasin satu-satu kayak gini bakalan cepet. Ini ada yang bilang nurut, intusan juga ada yang bilang rangkuman aja. Terserah, terserah asal deh mau yang mana.
Oke, kalau gitu ini ya, aku jelasin aja yang dari rangkuman. Misi Asa nih ada yang tanya, tujuan iterasinya itu biar baris kuncinya positif semua. Biar bukan baris kuncinya sih, tapi baris Z-nya. Jadi pertama, kita tujuannya buat ngilangin ini minus-minusnya. Jadi di dalam baris Z itu kalau misalkan ini kan Zmax ya. Jadi Z-nya itu harus yang optimal. Nah, tandanya kalau Z-nya itu optimal, barisnya Z ini nggak boleh ada minus. Ini kan masih banyak nih minusnya. Ada minus 40, minus 55. Nah, ini dihilangin dulu. Cara ngilanginnya itu pakai iterasi-iterasi ini. Nah, kalau misalkan ini minusnya udah hilang semua, ini udah positif semua yang di baris ini, berarti udah selesai. Di stop, iterasinya stop di situ. Nah, selain itu, eh, tujuannya kita ngelakuin iterasi ini dan tujuan kita ngilangin minus di baris Z-nya itu juga buat nyari berapa sih nilai Z-nya, nilai X1 sama nilai X2 pas waktu dia itu paling optimal gitu loh. Jadi kayak buat eh, buat nyari X1, X2 sama Z di kondisi optimal itu Z-nya, baris Z-nya itu jangan sampai ada minus. Biar baris Z-nya jangan sampai ada minus, itu harus ada iterasi kayak gini. Begitu. Apakah menjawab? Asa mesin mau tanya, ini yang grafik bakal dijelasin juga nggak ya? Oh, buat yang grafik, sebenarnya aku nggak ada rencana buat jelasin. Soalnya di sini aku mau fokus ke metode simpleknya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau dijelasin, boleh. Soalnya ini metode grafik itu kan istilahnya lebih lebih gampang dan dia itu lebih cepat gitu loh ngerjainnya dibandingkan yang metode simplek. Itu ada yang minta dijelasin yang metode grafik, Sa. Oke, kalau gitu kita ini ya ke metode grafik. Jadi kalau metode grafik itu, hmm,
Nah, kalau misalkan metode grafik, kalian tinggal nyari ininya, eh titik-titik grafiknya. Jadinya pertama itu kalian tentuin titik XY-nya itu berapa. Nah, buat nentuin titik XY-nya, itu cara paling mudah itu bisa dengan ininya nilai kanan dibagi sama X1 sama X2. Misalkan ini aku bikin X1-nya sama dengan X, terus X2-nya, X2-nya sama dengan Y gitu kan. Nah, terus 40 ini, nilai kanan ini dibagi sama 2, yang ini nantinya bakalan jadi nilai X, terus habis itu 40 bagi 5, yang nantinya bakalan jadi nilai Y. Berarti ini kan jadi 20, ini 8. Berarti X-nya 20, Y-nya 8. Terus habis itu kalian cari titik-titik yang di semua kendala ini. Ini berarti juga 20, 60 bagi 3, 20, 60 bagi 4, 15. Terus 75 bagi 3, itu 25, kalau nggak salah. 75 bagi 6 itu tadi 12,5. Nah, kalau udah dapat titiknya, terus kita buat grafik. Ini kan tadi X-nya itu ada 20, sini 0, sini misalkan 25. Terus Y-nya semisal 12,5, terus sini 15. Habis itu, ini banget. Ini 8, ini
15. Terus habis itu dihubungin aja. Ini kan tadi 28. Jadi di sini terus habis itu 20, 15. Jadi ke sini terus 25, 12,5 sini. Nah, terus ini kalian perhatiin tandanya. Jadi yang diarsir itu nanti sesuai dengan tandanya. Ini kan tadi kendala satu yang 28 itu kan tandanya lebih besar sama dengan kan. 28 berarti ini. Terus habis itu karena dia lebih besar sama dengan, dia diarsirnya ke atas. Hmm. Nah, kayak gini. Habis itu kendala kedua, itu kan kurang dari sama dengan. Berarti dia diarsirnya ke bawah. 20, 15 diarsir ke bawah. Terus yang kendala ketiga juga sama, kurang dari sama dengan 25 diarsir ke bawah. Nah, terus berarti kan yang kena semua arsiran itu tuh yang area ini kan. Area dari 12,5 terus ke 8 terus ke 20. Intinya sama area ini. Nah, terus kita tentuin titiknya. Pertama di sini ada titik-titik di mana dia itu saling bersinggungan gitu loh. Pertama di sini ada ini kan, titik A ini. Eh, nggak bisa. Dimulai dari titik 12,5, kita namain aja titik A. Terus habis itu ke 8, namain titik B. Terus habis itu 20, titik C. Terus yang ini, garis singgung ini, titik D. Nah, habis itu kita identifikasi titiknya. Titik A itu kan dia ada di X-nya di 0. Terus Y-nya di 12,5. Titik B, dia X-nya di 0, Y-nya di 8. Titik C, dia X-nya di 20, Y-nya di 0. Nah, titik D kan kita nggak tahu. Jadi titik D kita bakalan cari dulu. Kalau misalkan kalian lihat di sini, titik D ini sebenarnya bersinggungan ngeheng
Jadi ini ada kendala satu, yang ini kendala dua, yang ini kendala tiga. Nah, titik D ini bersinggungan dari kendala dua sama kendala tiga. Berarti ini bisa kita substitusiin aja. Kendala dua tadi kan eh, 3x plus 4y. Ini aku ubah jadi 4y aja. Ini sama dengan 60. Terus kendala tiganya itu 3x plus 6y sama dengan 75. Nah, ini kan bisa dieliminasi. Ini aku balik aja. Hmm. Ini kan udah ada sama-sama ada 3x kan. Ini bisa kita kurangi aja. Terus ini jadinya 2y sama dengan 15. Y-nya sama dengan 15/2 atau 7,5. Nah, karena kita udah dapat Y-nya, bisa langsung disubstitusi. Misalkan aku substitusiin ke kendala 2 buat dapetin X-nya. Yang 7 kan 30. 3x sama dengan 60 kurangi 30. Berarti X-nya sama dengan 10. Berarti di sini udah kita dapat X-nya 10 sama Y-nya 7,5. Yang 10, 7,5. Nah, setelah itu, untuk cari tahu, ini kan Z max. Untuk cari tahu Z maksimalnya itu berapa, ini kita masukin satu-satu titik X-nya ini ke sini, ke Z max-nya ini. Rumus Z max misalnya. Berarti
Kita masukin satu-satu. Ini kalau misalkan titik A, kan X-nya 0, Y-nya 12,5. Berarti 40 kali 0 ditambah sama 55 dikali sama 12,5. Nah, kalau B-nya, titik B, itu 40 dikali sama 0, terus ditambah sama 55 kali 8. Jadi ini dimasuk-masukin aja semua titiknya ke rumus Zemax. Nah, terus ini dihitung satu-satu. Ini kan jadinya 0 tambah 687,5. Terus habis itu ini jadinya tadi 440. Terus habis itu ini jadinya 800. Terus ini berarti 400 ditambah 412,5 sama dengan 812,5. Nah, dari hasilnya yang di sini, kalian pilih yang hasilnya paling besar. Nah, itu Z optimalnya. Berarti kalau di sini kan eh, dari 687, 440, 800, 812 itu kan yang paling besar 812,5 kan. Berarti Z max-nya itu sama dengan 812,5. Nah, kalau misalkan ditanyain XY-nya berapa? XY-nya ya ini.
yang di, di titik D ini. Berarti X-nya 10, terus Y-nya sama dengan 7,5. Ini hasilnya. Gitu. Sudah selesai perjalanan kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau aku jelasinnya kecepatan? Ada yang kelewat tadi? Enggak. Jadi ya, kita kalau dibagiin ya, Isa. Hmm? Yang simple kalau dibagiin. Oke. Nanti yang simplek di apa namanya tolong kasih rangkumannya ya, Sa. Yang simplek. Oke. Oh, eh oh ya, ya. Sa, ini ada yang tanya. Mau tanya yang metode simplex kalau kendalanya sama dengan dan lebih dari sama dengan sekaligus bagaimana? Baca. Berarti misalkan Ini ini ya. mod-modan. Jadi sudah di komen-komen loh. Nah, ini. Misalkan di dalam tiga kendala ini ada lebih dari sama sama dengan kan. Nah, misalkan kasusnya kayak gitu, kalau kasusnya kayak gitu, berarti nanti M-nya ini ada dua. Jadi misalkan M-nya ini kan eh, variabel buatannya ini kan buat yang si ini kan lebih dari sama dengan. Kalau misalkan di bawahnya sini ada lagi kendala, terus habis itu tandanya sama dengan, berarti di sini kamu tambahin lagi plus M, plus misalkan variabel buatan X5 gitu. Berarti di sini ada dua M-nya. Itu MX4 sama MX5. Terus nanti yang di sini, Z yang barunya itu nggak cuma dikurangin sama MX4 doang, tapi kamu kurangin juga sama yang MX5. Jadi nggak cuma kamu kurangin sama kendala satu yang ada lebih darinya, tapi nanti juga dikurangin sama kendala yang ada sama dengannya. Misalkan kendala 4 itu tandanya sama dengan. Berarti di sini Z, terus habis itu kamu kurangin sama kendala satu, eh, kendala satu, terus habis itu bawahnya lagi. Ini ada eh, kendala 4, ya kan? Hmm. Kendala 4 yang sama dengan. Baru nanti ini hasil Z yang barunya dari hasil pengurangan. Itu, itu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tahu sudah kami jawab? Ada yang tanya, untuk metode simplex apabila Z-nya minimum itu iterasinya sampai kapan ya? Kalau Z-nya minimum, itu sebenarnya sama aja. Kita nyari yang ininya, apa namanya, minus, terus habis itu intinya sama aja ilangin minus di baris Z-nya. Cuma bedanya itu ada di awalan.
Kalau misalkan di sini kan Z-nya positif ya. Variabelnya yang kita bawa ke kiri. Variabel ini kita bawa ke kiri, jadinya variabelnya yang negatif. Z-nya tetap positif. Kalau misalkan kita nanti ada Z min, misalkan 40X, 1 plus 55X2, eh, ini nanti Z-nya ini yang kita bawa ke sini. Jadinya minus Z plus 40X1 plus 55X2. Kayak gini. Jadi tandanya aja yang beda. Terus, kalau misalkan dibawa ke tabel, ini berarti Z-nya ditambahin minus. Ini. Atau nggak usah ditambahin juga nggak apa-apa. Cuma nanti di sini, kan kalau misalkan di tabelnya Pak Agusan ini ya ditambahin Z ini kan. Ini. Nah, di sini kamu nggak usah tambahin minusnya di depan sini nggak apa-apa, tapi gantinya minusnya di -1 ini. Jadi kita tahu gitu loh, oh berarti Z-nya itu minus. Dalam artian kalau Z-nya ini plus, terus habis itu dengan nilai akhir yang segini, berarti Z itu sama dengan, misalkan ini min 40M ya. Kalau Z-nya plus, ini jadinya min 40M. Tapi kalau Z-nya minus, minus Z sama dengan min 40M, sama aja Z-nya 40M. Kayak gitu. Jadi cuma beda tanda aja. Selebihnya iterasinya, terus habis itu aturan-aturannya yang buat perulangannya ini sama aja, Pak. Begitu, apakah sudah menjawab? Miss Asa ada yang tanya lagi. Kalau semisal apa namanya kamu buat rangkuman juga tentang yang minimum boleh nggak? Tentang yang minimum tadi yang tadi dijelasin itu. Sepertinya iya. Boleh. Nanti eh coba aku cariin yang dari Pak Bayu aja contoh ini, contoh soal minimum. Kayaknya ada foto papan tulisnya. Gitu ya, guys. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini ada yang tanya, apabila indeksnya sama untuk memilih baris kuncinya bagaimana ya? Nah, ini baru mau aku bahas di
Sini. Jadi kebetulan yang soalnya ini itu ada beberapa catatan ya. Nah, kayak gini kan. Jadi indeksnya ini, kalau misalkan kita lihat kan tadi aturannya, indeks itu yang bilangan positif terkecil. Nah, ini gimana kalau misalkan indeksnya ada dua yang positif terkecilnya? Sama-sama 20, yang diambil yang mana? Nah, itu yang mau diambil, terserah kalian. Jadi, kalau misalkan ada yang sama, itu terserah kalian. Tipsnya, eh, tipsnya pilih aja yang baris yang belum berubah. Kalau tadi kan ini ya udah X2 kan ya. Udah X2. Ini kan kita tujuannya itu mau mindahin X1 sama X2 biar dia ada di kolom kiri ini. Nah, ini kan udah ada X2. Kalau misalkan kita ambil 20-nya X2, dia bakalan berubah lagi. Gitu. Jadinya ambil aja yang bukan X2. Tapi kalau misalkan di sini belum ada X2 ataupun X1, itu ambil yang mana aja terserah. Mungkin tipsnya ambil yang kira-kira angkanya gampang buat dikaliin. Sama gampang buat dikurangin. Kalau enggak, sesuai feeling aja. Begitu, apakah menjawab? Atau ada yang mau ditanyain lagi? BTW di sini aku udah nyantumin ininya yang paling bawah. Maaf kalau misalkan ada yang belum lengkap. Aku udah nyantumin catatannya di bawah. Dan BTW, aku baru tahu kemarin waktu ngerjain kalau variabel buatan, kolom variabel buatan ini nggak boleh dipakai. Mana ya? Ini kemarin ada contohnya. Kolom variabel buatan itu nggak boleh dipakai buat kolom kunci. Misalkan di sini kan aku ambil kolom kuncinya ini kan X1 kan minus 18. Tapi kok kalau misalkan di sini ini kan X4 tadi variabel buatan kan. Nah, di sini misalkan minusnya yang minus besar, minus 40 misalnya. Minus 40 itu kan lebih kecil daripada minus 18. Berarti bisa dong dipilih jadi kolom kunci gitu kan. Tapi ternyata itu tidak disarankan. Kenapa? Karena variabel variabel buatan itu cuma untuk membantu
ngubah nilai Z-nya doang. Jadi kalau misalkan kalian mau nentuin kolom kunci, jangan yang ada di variabel buatan. Cari yang lain. Gitu. Udah sih itu aja. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau udah nggak ada, nanti ini bakalan ku share sama eh, Zmin-nya. Nanti aku cariin contoh soal dari Pak Bayu. Dan sekian dari saya. Bila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Matur nuwun sa. Terima kasih Makasih, Makasih. banyak. Kak. Semangat Recording Thank you, untuk Sa. stopped. mission Thank RO-nya. you, Sa. Thank you, thank you. Bisa.